Halo semuanya, nama saya Frumentius Daneswara Nandiwardana, NPM 9676. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas besar saya pada mata kuliah Grafika Komputer. Oke, untuk agenda yang akan saya sampaikan pada presentasi kali ini, pertama-tama ada pendahuluan, kemudian saya akan melanjutkan dengan pengkodean dari ruang tamu, meja sofa, 2 lemari, pengodean figura, dan penggabungan dari semua objek yang sudah dibuat. Kemudian saya akhiri dengan penutup. Oke, untuk pertama-tama, kita akan mengetahui apa itu grafika komputer. Grafika komputer ini merupakan cabang ilmu yang berfokus pada bagaimana caranya menghasilkan citra atau grafik dengan menggunakan komputer dan menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Di sini saya menggunakan bahasa Python untuk mengerjakan tugas besar saya. Dan tools yang saya gunakan adalah Visual Studio Code. Oke, untuk selanjutnya, sebelum kita masuk ke dalam pengkodean ruang tamu, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai metode dari load tekstur. Di sini seperti namanya, penggunanya dari metode ini adalah untuk mengeload tekstur yang ingin kita masukkan ke dalam kubus kita. Di sini ada parameter X, gunanya akan untuk mempassing data, kita akan memasukkannya dengan nama dari gambar yang ingin kita load. Contohnya seperti ini, load tekstur tembok.jpg. Berarti pada metode ini nanti X akan diisi dengan string bernama tembok.jpg. Nah, di sini ada tekstur surface, di mana variabel ini akan mengeload dari parameter X ini menggunakan library Pygame. Lalu ini ada variabel tekstur data, di mana di sini tekstur yang sudah di load ini akan diubah ke dalam string. Lalu disimpan dalam variabel ini. Kemudian ini ada width dan height, di mana variabel ini akan mengambil width dan height-nya dari tekstur yang ingin kita gunakan tersebut. Lalu selanjutnya ini adalah code-code untuk menampilkan tekstur kita ke dalam permukaan kubus yang ingin kita gunakan. Oke, ini adalah pengkodean ruang tamu, di mana di sini ada tembok, metode tembok, terus ini lantai, ini atap. Seperti namanya, ini gunanya metodenya untuk membuat objek tembok, yaitu bagian kiri, ini bagian kiri, ini belakang, lalu ini untuk bagian kanan. Nah, bagaimana bisa tahu ini kiri, ini belakang, ini kanan? Di sini ada 4 titik, di mana dalam sebuah permukaan itu mempunyai 4 titik. Permukaan kubus lebih tepatnya. Ini ada 4 titik, 1, 2, 3, 4. Misalkan ini adalah permukaannya ya. Ini ada 1, 2, 3, 4. 0,0 ini berarti X-nya 0, Y-nya 0. Yang berarti dia berada di pojok kiri atas. Lalu ini 1,0 berarti ini kanan atas. 1,1 berarti ini kanan bawah. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah kiri bawah. Nah, di sini ini ada JL vertex 3F, yang berarti ini ada koordinat X, Y, Z, di mana X-nya 0 berarti pada koordinat ini 0,0 ini dia berada di X yang 0. Lalu min 5 berarti dia berada di koordinat Y min 5, berarti agak ke bawah. Lalu Z-nya 0 berarti dia tidak menjorok ke dalam maupun jorok keluar. Karena koordinat Z ini akan mempresentasikan
posisinya yaitu akan menjorok ke dalam atau keluar. Lalu ini adalah yang selanjutnya adalah bagian kanannya, kanan atas. Ini ada X-nya 0, Y-nya 15, Z-nya 0. Dan selanjutnya ini. Nah, setelah dibuat metode tembok ini, maka selanjutnya adalah merendernya. Bagaimana dengan mentranslate F, GL translate F. Dan dipanggil metode tembok ini ke dalam metode render tembok. Nah, di sini ada parameter X, Y, Z, di mana ini merepresentasikan X-nya dari GL translate F, yaitu X-nya berarti objek tersebut berada di bagian kiri atau di kanan. Karena koordinat X itu ke kiri atau ke kanan, lalu Y ini merepresentasikan apakah objek tersebut ke atas atau ke bawah, lalu Z ini apakah objek itu akan menjorok ke dalam atau menjorok keluar. Nah, sama pada metode lantai juga sama, karena ini lantai pasti di bawah, maka ini akan diganti pada GL vertex 3F-nya itu menjadi di bagian bawah, yaitu Y-nya di bagian 0. Karena dia akan taruh di bawah. Lalu ini akan dirender juga sama seperti metode tembok tadi. Dan di sini menggunakan tekstur lantai.jpg. Di sini atap juga sama, bedanya pada load teksturnya menggunakan gambar atap.jpg. Nah, karena dia di atas, maka ini koordinat-koordinat ini akan merujuk bagian membuat kotak kubus, permukaan kubus bagian atas. Hanya bagian atas saja. Kemudian pada metode objek ini akan memanggil metode render-rendernya. Nah, di sini seperti yang saya katakan sebelumnya, di translate F, X-nya, ini X, ini Y, ini Z. Karena X-nya min 7,5, berarti pada lantai ini, dia berada pada X-nya min 7,5. Dia akan agak ke kiri. Lalu min 7 berarti Y-nya min 7 akan berada di bawah. Lalu min 14 ini ada pada koordinat Z-nya, maka dia akan merujuk ke dalam gitu. Nah, hasilnya akan seperti ini. Ini tadi lantainya, ini untuk bagian sisi kirinya, sisi kanannya, sisi belakang dari tembok, lalu ini untuk atapnya. Nah, lalu ini pengkodean meja sofa, di mana ini gambar atas meja, ini akan membuat sebuah kubus yang menggunakan tekstur meja.jpg. Ini bagian atasnya, maksud saya ini bagian depannya. Ini untuk tekstur bagian depan, ini belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Nah, mengapa ada 6? Karena pada kubus yang utuh, itu memiliki 6 permukaan. Yaitu, tadi, depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Nah, di sini untuk mengatur berapa besarnya, seberapa tebalnya, berapa tingginya. Nah, itu berdasarkan dari GL vertex 3F. Nantinya pada GL vertex 3F ini akan diganti sedemikian rupa, maka akan membuat panjang atau pendeknya dari objek tersebut. Lalu untuk Y-nya nanti akan mempresentasikan seperti yang saya katakan sebelumnya, yaitu tinggi atau rendahnya dari objek tersebut. Lalu untuk mengatur tebalnya akan mengatur pada bagian Y, Z maksud saya. Nah, lalu ini ada render meja atas, seperti yang sebelumnya. Ini untuk merender GL translate F-nya, jadi dia akan diletakkan di koordinat berapa, pada X, maupun Z, maupun
Y-nya. Ini juga sama untuk gambar kaki mejanya. Ini untuk sofa. Ini sofa bagian belakang, karena saya membuatnya sofanya ada 3, maka ini sofa yang bagian belakang akan menghadap ke depan. Lalu ini ada tangan sofanya. Ini sofa yang bagian samping kanan dan samping kiri. Ini untuk kaki sofanya. Ini untuk tangan sofanya. Nah, setelah jadi dia akan membentuk seperti ini. Nah, di sini ada dikatakan render kaki meja. Di sini juga ada render kaki meja. Nah, kenapa ada 2? Karena pada meja ini membutuhkan 2 kaki agar dia bisa berdiri kan. Sebenarnya ada 4 harusnya, cuma karena meja ini saya membuatnya kaki mejanya lurus ke belakang begini, jadi dia bisa menyangganya. Jadi semakin realistis saja sebenarnya. Nah, karena kaki meja ada 2, saya membuatnya ada 2. Namun, bedanya ada pada sumbu X-nya. Yang di sini 4,5, di sini ada 8,5. Di sini. Nah, ini render meja atas nih maksudnya yang ini. Jadi ini kubus tapi diubah CL vertex 3F-nya dengan sedemikian rupa, maka akan menjadi tipis seperti ini. Nah, lalu untuk sofa belakang, yaitu yang ini. Ini render tangan sofa belakang, maksudnya adalah render yang ini. Nah, dia seperti kaki meja tadi, dia ada 2, hanya dibedakan bagian X-nya, jadi ada 2 begini. Lalu ini kaki sofa belakang, maksudnya adalah untuk dudukan dari sofanya, yaitu ininya, sama seperti ini. Nah, di sini ada sofa kiri, berarti sofa yang bagian ini. Di sini saya merender tangan sofa samping ada 2 juga, seperti kaki meja dan tangan sofa yang ini. Namun di sini berbedanya bukan di X-nya, namun ada di Z-nya. Karena dia bukan berbeda secara sumbu X, namun berbeda secara sumbu Z. Dia menjorok ke dalam. Yang ini tangan sofa samping yang depan, yang ini, yang min 3 pada Z adalah yang ini. Lalu seperti sofa yang lain, ini sofa, kaki sofanya untuk dudukannya yang ini. Lalu sofa samping maksudnya adalah untuk senderannya, yaitu yang ini. Sofa kanan juga sama, hanya berbeda pada bagian sofa sampingnya, yaitu senderannya. Saya lebih jorokkan ke kanan, yaitu sumbu X-nya saya mainkan. Jadinya dia akan seperti berhadapan begini. Lanjut untuk pengodean 2 lemari. 2 lemari ini akan menggunakan load tekstur lemari 1.jpeg. Dan hal ini sama seperti pengkodean yang lain, kubus-kubus yang lain. Hanya saja berbeda pada bagian CL vertex dan load teksturnya. Di sini saya ubah sedemikian rupa sehingga bentuknya seperti sebuah lemari. Lalu karena saya ingin menambahkan tekstur pintu lemari, maka saya akan menambahkan metode pintu lemari kiri. Di sini ada load tekstur pintu lemari. Jadi saya hanya membutuhkan bagian depannya saja karena saya pintunya ini ingin saya letakkan di bagian depan. Maka hasilnya akan jadi seperti ini yang bagian kiri. Nah, untuk bagian kanannya, ini saya menggunakan tekstur yang lemari 2.jpg. Isinya sama seperti yang sebelumnya, hanya beda load teksturnya saja. Yang bagian pintu lemari juga sama. Nah, hasilnya akan menjadi 2 seperti ini karena saya pada metode objek, saya panggil keduanya. Lemari kanan, pintu lemari kanan, lemari kiri, pintu lemari kiri. Ini. Kenapa bisa berdua di sampingan begini? Karena
saya ubah bagian X-nya. Yang satu 18, X-nya, yang satu minus 4 di sini. Maka dia akan kiri dan bagian kanan. Lalu untuk pengodean figura, di sini saya mengelola tekstur figura 2.jpg ini. Nah, karena figura ini hanya membutuhkan permukaan sisi bagian depan dari sebuah kubus, maka saya akan mengambil hanya bagian depannya saja. Nah, maka akan menjadi seperti ini. Pada bagian objek cukup diubah-ubah bagian X-nya dan Z maupun Y-nya. Karena ini bagian paling belakang adalah minus 15, maka saya letakkan pada Z-nya minus 15. Nah, ketika sudah digabungkan, maka akan menjadi seperti ini semuanya. Ada lemari kiri, lemari kanan, ada figuranya seperti yang tadi. Ini mejanya, kaki meja, begitu. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata maupun ucapan yang kurang mengenakan, saya meminta maaf. Terima kasih atas perhatiannya.